نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Maaf, aku hampir menyerah. Gitu ya? Temanya ya? Itu bukan dari saya. Karena saya tidak pernah hampir menyerah. Saya lagi mikir aja, ini berarti yang hadir-hadir karena tertarik tema. Pastilah orang-orang yang pernah hampir menyerah dalam hidupnya. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan. Ada seorang anak dulu sama ayahnya. Ayahnya sangat kuat. Dia bilang sama anaknya, "Nak, kamu anak kecil, umur 5 tahunan, sangat lemah badannya." Ayahnya bilang, "Nak, gimana kalau ayah memintamu naik ke atas? Panjat. Saya nggak bakalan bisa ya. Coba kamu pakai semua kekuatan kamu." Akhirnya anaknya mulai jalan, mulai lari. Gak kuat, berapa langkah udah kecapean. Mulai jalan, juga kecapean. Dia bilang, "Ayah nggak bisa ya, saya nyerah ya." Kata ayahnya, "Kan ayah bilang pakai seluruh kekuatan kamu." "Saya udah pakai ya semua kekuatan saya, tapi saya nggak mampu, saya nggak bisa. Saya nggak bisa ayah, saya nggak bisa naik." Kata ayahnya, "Kamu belum pakai satu kekuatan kamu." Dia bilang, "Apa ya kekuatan yang saya belum pakai?" "Kamu belum meminta kepada ayah untuk menggendongmu." Teman-teman sedikit sekalian, anak ini selalu berpikir bahwa yang namanya kekuatan dia adalah kekuatan badan dia, kekuatan pikiran dia, kekuatan dia gitu. Tidak berpikir bahwa salah satu dari kekuatan yang dia punya adalah minta tolong kepada ayahnya untuk membawanya ke sana. Kita dalam hidup tuh suka kayak gitu. Kamu selalu menganggap bahwa yang namanya kekuatan adalah kekuatan kamu. Kekuatan kecerdasan kamu yang tidak seberapa. Kekuatan kekayaanmu yang tidak seberapa. Betul? Kekuatan kecantikan kamu yang juga tidak seberapa. Kan kita semua nih, maksud saya bukan cuma kamu, saya juga. Kekuatan kecerdasan saya tidaklah seberapa. Kekuatan badan kita tidak seberapa. Kekuatan kekayaan kita tidak seberapa. Kekuatan apalagi kecantikan kita tentu saja tidak seberapa, teman-teman. Tidak ada yang cukup untuk dapat kamu andalkan. Akan tetapi kita punya kekuatan lain yang seharusnya membuat kita tidak akan pernah menyerah dalam segala keadaan apapun, yaitu kekuatan Sang Pengendali yang telah memperkenankan kepada kita untuk kita meminta tolong padanya. Dia mengatakan, "Ud'uni astajib." Berdoalah, mintalah, niscaya akan aku beri. Panggillah namaku, niscaya aku akan menjawab panggilanmu. Kata Allah, "Fadhkuruni adzkurkum." Panggil namaku, aku akan panggil namamu. Akan tetapi kita nih dalam kehidupan, kenapa kita gampang nyerah? Karena kita lebih memilih jalan yang lain. Nasullah fa'ansahum dzikra anfusihim. Mereka lupa kepada Allah, kata Allah dalam ayat yang lain, Allah pun melupakan mereka.
lebih sering memilih melupakan Allah sebagai sumber kekuatan kita. Karenanya kita jadi gampang nyerah. Kita ngandelinnya kekuatan kita ngandelinnya pikiran kita ngandelinnya cantikan kita misalnya. Suami saya nggak bakalan kemana-mana. Siapa yang bisa dapetin cewek lebih cantik daripada saya? Kata suaminya, ya banyak. Masya Allah. Akhirnya kan kalau yang kamu andelin kecantikan, kamu hanya akan bertemu dengan kegagalan. Kalau yang kamu andelin kekuatan kamu hanya akan bertemu dengan kekecewaan. Kalau yang kamu andalkan akal pikiran kamu, gak ada artinya apa-apa teman-teman saya sekalian. Apalagi jika kamu mengandalkan yang lain-lainnya. Kekayaan kamu misalnya, tenang aja, semua bisa dibeli. Teman-teman saya bilangin ya, kamu dengan uangmu bisa beli rumah, tapi tidak bisa membeli kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah. Betul? Kamu dengan uangmu bisa beli kasur paling empuk sekalipun, yang kamu kalau tidur di situ tenggelam dari empuknya ya. Nggak kelihatan gitu, mana dia nih mama, nyata di dalam kasur. Teman-teman saya sekalian, tapi kamu nggak bakalan bisa beli tidur. Kasurnya bisa kamu beli, tidurnya emang bisa gitu kamu beli. Orang beli jual kasur mahal-mahal gitu. Saya tanyain, ini bisa nggak nih? Kalau tidur di sini pasti mimpi baik, pasti mimpi indah. Nggak bisa gitu. Nggak bisa beli tidur, apalagi beli mimpi indah. Maka teman-teman saya sekalian, uangmu yang kamu punya mungkin bisa beli obat-obatan, bisa bayar dokter paling mahal. Tapi apakah bisa beli kesehatan? Enggak. Berapapun uang yang kamu punya, tidak akan bisa menghalangi satu ubanmu yang mau tumbuh. Kamu gak bisa ngaca terus bilang, belit kepala, duit saya miliaran loh. Jangan sampai tumbuh uban ya. Gak bisa teman-teman, gak ada yang bisa. Kita halang-halangin untuk bisa mendapatkan apa yang kita mau gitu. Gak ada yang bisa membuat kita melakukan apa yang kita. Karena semua kekuatan tidak ada pada uang. Semua kekuatan, sumber kekuatan bukan terdapat pada pemikiran, bukan terdapat maksudnya akal gitu ya. Bukan terdapat pada kekuatan badan, kekuatan akal, apalagi kekuatan uang, kekuatan kecantikan. Gak ada artinya apa-apa. Sebab sumber kekuatan itu hanya satu. Pemberi kekuatan hanya satu. Sebab pemilik kekuatan hanya satu. Namanya Allah. Maka kamu gak akan merasa perlu menyerah selagi kamu bersama dengan sang pemilik kuat. Kamu hanya perlu meminta. Bagaimana anak tadi nih? Salah satu kekuatannya adalah untuk meminta. Ya, tolong saya, bawa saya naik. Kan begitu? Kita dalam hidup juga seperti itu. Kamu tidak akan mungkin mampu mengendalikan hati anak-anakmu. Jangankan mengendalikan hati anak-anakmu, mengendalikan hatimu sendiri kamu gak mampu kok. Kamu tidak akan bisa mengendalikan hati suamimu. Jangankan hati suamimu teman-teman, hatimu sendiri kamu gak mampu. Gak bisa. Sumber kekuatan kita tuh cuma satu. Allah semuanya. Yang sudah mengatakan, Illa billahil aliyyil azim. War-razzaq. Dzul quwwatil matin, kata Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada kekuatan untuk menghindarkanmu dari keburukan. Kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. War-razzaq. Ialah sang pemberi. Dzul quwwatil matin, ialah sang pemilik kekuatan yang sejati. Karenanya tidak ada yang pantas buat kita yang lemah selain untuk berkata, wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Dan aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Sebab dialah yang maha mengetahui segala urusan hamba-hambanya. Tidak ada yang pantas bagi kita selain kita mengatakan Bismillah amantu billah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
Dengan nama Allah, hanya dengan nama Allah kita dapat melakukan sesuatu. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan selain semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, jadi kamu nggak akan pernah perlu merasa menyerah. Selagi kamu tahu bahwasanya Sang Pemberi kekuatan senantiasa bersama dengan. Kamu hanya perlu mendekat kepadanya. Kamu hanya perlu mengingatnya tanpa jeda. Kamu hanya perlu kembali kepadanya. Kamu hanya perlu merengek-rengek padanya. Dia akan memberi kepadamu. Dia akan menarik tanganmu. Dia akan mendorongmu. Dia akan menguatkanmu. Dia akan menguatkanmu. Ud'uni astajib lakum. Saya punya banyak dosa. Saya punya banyak aib. Tapi saya punya banyak salah. Masa lalu yang gelap. Rasanya tak pantas saya mendekat padanya. Lagi pula, bagaimana mungkin yang suci didekati oleh kita yang penuh dengan aib-aib ini? Allah bilang, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sampaikan, wahai Nabi Muhammad, apabila ada seseorang bertanya tentangku, apakah aku dekat ataukah aku jauh? Katakan padanya, fa inni qarib, aku dekat dengan dia. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab panggilan siapapun yang memanggil. Allah, indah benar. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab panggilan siapapun yang memanggilku. Kita nih kalau misalnya mau ngundang gubernur, mau ngundang presiden misalnya, belum tentu dia mau datang, betul nggak? Ustazah gimana ya, saya ini mau kawinan pengen ngundang Pak Jokowi jadi saksi pernikahan saya. Gimana menurut Ustazah? Saya liatin dulu. Nggak kayaknya. Kenapa gitu Ustazah? Kamu bukan Aurel. Teman-teman saya sekalian, mau ngundang orang di dunia gini aja, bukan mudah loh. Segitunya Sang Pemilik dunia, Sang Pemilik akhirat, Penciptamu, teman-teman saudaraku sekalian, pengendali semuanya, pemilik segalanya, berkata kepadamu, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab panggilan siapapun yang memanggilku. Ya Allah. Falyastajibuli. Ini deh. Maka hendaklah mereka memanggil namaku. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli. Mana itu ayatnya? Wal yu'minu bi la'allakum tersyudun. La'allakum tersyudun. Maka panggillah aku, mintalah ijabah padaku, berimanlah kepadaku, tetaplah percaya padaku. Jangan pernah putus asa. La'allakum tersyudun. Kalian pasti akan mendapatkan petunjuk. Nikmat luar biasa. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, makanya sebenarnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, jika mereka memang menghadirkan Allah dalam hatinya, tidak akan pernah menyerah. Bagaimana mungkin menyerah jika Sang Pemiliknya akhirat bersama dengannya? Menyerah dari apa? Jika selama ini pemilik kekuatan semuanya bersama dengannya. Kamu hanya perlu meminta, kamu hanya perlu berdoa, kamu hanya perlu merengek, kamu hanya perlu merintih-rintih kepadanya. Dia pasti akan mengijabah doamu, teman-teman saudara sekalian. Maka nggak usah khawatir, tidak usah khawatir. Tidak ada hal yang seharusnya perlu membuatmu untuk, sebab dia selalu bersama. Lagi pula ya, ketika dia memberi kepadamu kesulitan,
itu juga bukan karena dia benci, akan tetapi karena dia ingin kamu naik kelas. Allah tidak mengujimu karena benci. Allah mengujimu untuk menaikkan kelasmu. Sama, kalau mau naik kelas kan ada ujiannya dulu. Tapi kok ujian saya sama terus ya Ustazah? Ya berarti kamu belum lulus-lulus. Ini ujiannya sama terus gitu. Dan jangan bangga kalau kayak gitu. Ustazah, suami saya tuh Ustazah kok kayak gitu mulu ya Ustazah. Saya nih diuji terus sama suami saya yang kayak gitu Ustazah. Kok kayak gitu terus ya Ustazah? Suami saya kok diujinya kayak gitu terus. Ya berarti kamu belum lulus. Itu kok bangga. Jangan bangga teman-teman. Berarti ujian kamu tuh di situ. Ayo dah, jangan pernah nyerah. Enggak perlu. Kamu tidak pernah harus merasa menyerah seharusnya. Teman-teman sikut sekalian, apa sih yang bikin orang pernah menyerah biasanya? Sakit, miskin. Gak putus asa tuh biasanya orang dari apa putus asanya? Miskin, sakit, apa lagi? Putus cinta. Ya, oke banget dah. Ya. Ayo coba. Ini buat yang pernah hampir menyerah nih, saya mau tahu nih. Apa yang membuatmu pernah hampir menyerah? Masalah apa? Apa? Diselingkuhin. Oke, baik. Efek layangan putus kayaknya nih. Ya. Kalau ya layangan putus, beli lagi layangan yang lebih bagus. Gini ya, coba ya kita bahas satu-satu. Kalau kamu pernah menyerah karena dikasih sakit paling sakit deh gitu. Apa kayak sakitnya gitu ya? Cancer misalnya, atau apalah yang macam-macam itu ya, penyakit-penyakit tuh. Teman-teman saya sekalian, kamu harus tahu bahwa sang pemberi kesehatan tuh cuma satu, namanya Allah. Allahumma rabban nas adhibil bas shfi anta syafi wa afi antal muafi. Itu doa yang selalu dibaca Nabi kalau ada orang yang lagi sakit. Itu bacaannya itu. Allahumma rabban nas, ya Allah engkaulah pemilik manusia. Adhibil bas, angkatlah penyakit. Ishfi, berikan kesembuhan padanya ya Allah. Anta syafi, sebab engkaulah satu-satunya sang pemberi kesembuhan. Wa'afi, berikanlah keselamatan bagi badannya. Angkat semua penyakitnya. Antal mu'afi, engkaulah sang pemberi selamat. Teman-teman saudara sekalian, maka tidak ada pemberi kesehatan selain Allah. Tidak ada. Deketin aja, deketin Allahnya. Lebih dekat lagi, dan Allah tuh teman-teman saudara sekalian nggak pernah jahat sama hambanya. Wa makanallahu bidzallamin lil abid. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Kalau kamu dikasih sakit, itu artinya sedang ada kehendak baik dari Allah Subhanahu wa taala terhadapmu. Apa kehendak baiknya Ustaz? Macam-macam. Bisa menjadi penggugur atas dosa-dosamu. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, ahabbul amrad ilayya al-humma. Kata Nabi Muhammad, penyakit favorit saya. Nah tuh. Kalau itu adalah kehendak buruk, Nabi pasti nggak punya penyakit favorit. Betul nggak? Tapi Nabi itu punya penyakit favorit, teman-teman. Kata Nabi Muhammad, ahabbul amrad ilayya. Penyakit yang paling saya sukai. Sakit yang paling saya sukai adalah al-humma, sakit panas, demam. Nabi paling suka sakit demam. Kenapa gitu? Karena datang dari ujung rambut ke ujung kaki, semuanya berasa demam, panas semuanya, sehingga menjadikan penghapus dosa dari semua anggota tubuh. Makanya kalau kamu perhatikan, kebanyakan dari kita itu dikasih sakit sama Allah Subhanahu wa taala di anggota badan yang sering berbuat dosa. Coba
Ustazah mata nggak terang, ya dipakai apa aja tuh matanya. Ustazah sariawan, mulut nggak enak semua, tenggorokan kering. Ya emang kamu kan ngomongnya macem-macem. Suka ngomel kan. Allah lagi mau ngapusin dosa-dosanya. Kamu marah, kamu ngomel, kamu ngomong kasar, di jalanan kamu caci maki orang. Iya kan? Mentang-mentang gak kenal. Kalau mobil disalip atau apa kan gampang banget tuh. Aduh ya Allah, orang kalau di jalanan ya, tuh jangan sampai ada nih di antara teman-teman yang kayak gitu. Kalau diapain tinggal buka kaca aja, terus ngomong. Manggil nama yang ada di kebun binatang. Jangan. Teman-teman sih sekalian, kalau ada yang mau disebut dari yang di kebun binatang, yang lucu-lucu aja. Buka kaca, kucing kamu. Panda kamu. Ya kan? Teman-teman saudaraku sekalian, jadi yang namanya sakit tuh ngapusin dosa. Saya kasih tahu. Lau araftum ma da'atullah lal ajdam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang urusan penyakit bikin kamu insya Allah nggak akan pernah nyerah. Nabi Muhammad bilang, lau araftum ma da'atullah alal ajdam, latamannaitum an law kanu judama. Andai saja kamu tahu pemberian yang akan Allah berikan di akhirat kepada orang yang kena kusta waktu di dunianya, kalian akan berharap, ya Allah, coba aja saya waktu hidup di dunia penyakitan kusta. Kusta, lepra. Penyakit yang sampai, ya tahulah teman-teman seperti apa. Walakinnal mu'min la yas'al ilal afiyah. Kata Nabi Muhammad, tapi orang mukmin nggak boleh minta sakit. Cuman maksudnya Nabi, kalau kamu dikasih sakit, yang sabar. Nanti di hari akhirat, kamu akan bikin orang-orang di sekelilingmu malah justru iri kepadamu dan berharap andai saya waktu di dunia berpenyakitan. Gitu. Jadi kalau kamu waktu hidup di dunia dikasih sakit, alhamdulillah. Ngapusin dosa, teman-teman saudaraku sekalian. Ngapusin dosa. Gitu. Kamu nangis karena sakit, nggak apa-apa. Tapi jangan pernah, bahasa Indonesianya apa ya? Jaza. Apa bahasa Indonesianya? Kayak nyala-nyalahin takdirnya Allah gitu. Dosa apa nih saya? Kenapa kok saya dikasih sakit kayak gini? Tuh malaikat kalau bisa jawab, iya banyak. Malaikat atid tuh kalau denger. Ya Allah, udah itu. Kali main lirik-lirikan sama malaikat rokib. Iya. Dia nggak sadar, Kip, udah bikin kamu nganggur. Dosa apa katanya? Dosa kita banyak, teman-teman. Makanya kalau lo dikasih sakit, nggak ada yang paling pantas kita ucapkan selain yang diucapkan Nabi Muhammad alaihissalam, alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih ya Allah atas keadaan apapun yang kau berikan padaku. Sebab Allah tuh lagi sangat baik. Allah nggak mau kamu pulang ke negeri akhirat dengan membawa dosa. Kamu dalam hidupmu ini ada